Bismillahirrahmanirrahim. Adabul husri, adab-adab tata krama mandi. Di mandi ini ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Mandi wajib yaitu karena jenabah, junub. Kalau perempuan kalau sudah selesai haid atau nifas itu yang wajib. Yang sunnah yaitu mandi mau melaksanakan sholat Jumat, mau melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, ini hukumnya sunnah. Terus bagaimana ketentuannya? Faiza aswabaka janabatu minal ilami aw qail fakhudul ina ilal muqtasil. Kalau kamu kena junub itu baik karena mimpi basah atau karena berhubungan badan, maka ambil wadah air, maksudnya ilal muqtasil, menuju ke tempat untuk mandi. Jadi orang ini kalau junub itu segera mandi, jangan sampai ditunda-tunda sampai lama. Sunnahnya itu langsung mandi. Kenapa? Karena orang junub itu orang dalam keadaan kotor, maka sebisa mungkin dirinya itu suci minimalnya. Kalau orang junub minimalnya, kalau misalnya karena dingin tidak mandi, minimalnya itu wudu. Jangan sampai orang itu junub kemudian tidur. Kalau misalnya junub, bisa junub mandi kok dingin begitu, ya lebih baik wudu saja dulu, wudu begitu, nanti tidur. Jangan sampai tidur dalam keadaan junub tidak wudu, karena itu rentan digoda oleh setan. Nah terus bagaimana kalau mandinya lah? Kalau sekarang mandi bagaimana? Wangsil ya taika awalan salasan. Kalau kamu mandi itu pertama, sebelum mandi itu membasuh kedua tangan, dibasuh 2 kali. Ya, jadi itu pas tangannya itu dua kali, 3 kali, 2 tangannya dibasuh 3 kali, 3 kali. Sudah. Setelah itu wazil ma'ala badanika min qadari. Kemudian hilangkan kotoran-kotoran yang ada pada badanmu, ya. Maksudnya kotoran-kotoran apa saja itu, apa misalnya ada najis-najisnya, ya, namanya manusia tidak tahu, tangannya misalnya kena apa kotoran ayam atau kena kencing apa itu dihilangkan dulu, ya. Jadi jangan sampai orang seperti itu mandi nanti kalau kena najis semua. Nah, maka dihilangkan kotoran-kotorannya apa semuanya. Kemudian watawadha kama sabaqo fi mudhikari sholati ma jam'i da'awat. Kemudian setelah itu, setelah tadi tangannya dibasuh 3 kali, kotoran-kotoran dihilangkan, nanti wudu dulu, terus dibaca itu semua doa-doa yang sudah diajarkan itu. Kemudian baru nanti siap-siap untuk mandi. Jadi wudu dulu baru mandi. Ini sunnahnya itu begitu. Kemudian bagaimana wa akhir waslaqatan minka kaula yadi alma. Kemudian setelah itu mandi, ya. Nah, setelah mandi untuk kaki itu basuhnya itu nanti, ya, supaya airnya ini tidak tersia-sia, tidak banyak terbuangnya. Kalau kamu menalui fasul karma ala rosika salatan. Kalau kamu sudah selesai wudu, ya, maka tuangkanlah air di atas kepalamu 3 kali.
wa antanahu rafal hadasi minal janabah. Nah, jadi kamu niat menghilangkan hadas dan ini cukup. Nah, jadi kepalanya itu 3 kali, kepala 1 kali, 2 kali, 3 kali. Niatnya apa? Ketika basuh pertama niatnya nawaitul husla rimafil hadasil akbari lillahi ta'ala, atau nawaitul husla rimafil janabati lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan junub, atau aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Itu harus niat. Kalau misalnya nggak niat, orang supaya mandi selesai itu ya tidak sah nanti. Ya, karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niatnya. Kalau tidak niat, tidak sah wudunya atau mandinya. Ya. Kemudian kalau sudah kepalanya itu dibasuh, ya, kemudian itu ma'ala syakal aiman salatan, thummal al-aisar salatan. Kemudian setelah itu baru sebelah kanannya dibasuh 3 kali, setelah itu sebelah kirinya itu dibasuh juga 3 kali. Ya, jadi itu apa sunahnya itu seperti itu. Nah, ini disebutkan tata cara seperti ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya. Ya, jadi 3 kali ini sisih pokoknya sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Ini maksudnya apa? Ini termasuk kalau bahasa dalam itu at-tayammum. Tayammum itu mendahulukan sesuatu yang kanan. Nah, kalau itu kan jelas tangannya kanan dulu, kemudian kaki berarti kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah kalau mandi ya berarti sebelah kanan dulu baru sebelah kiri. Walaupun ma'akbara mintadalika ma'akbara salasan. Kemudian dikosok-kosok ini ya, itu jadi sambil disiram, sambil dikosok-kosok yang depan maupun yang belakang dikosok ini. Maksudnya mau biar airnya itu merata. Karena kalau airnya tidak merata, itu nanti mandinya itu tidak sah. Ya. Harus benar-benar rata. Bahkan nanti kalau misalnya ada apa stipo misalnya ya, atau ada tip-ek, ada itu cat misalnya tangannya ada catnya, kakinya ada catnya apa harus dihilangkan karena ini menghalang-halangi mengalirnya air. Mandi itu harus seperti wudhu, jadi harus benar-benar airnya mengalir. Kalau ada sesuatu yang menghalangi, maka nanti mandinya tidak sah. Nah kemudian dikosok-kosok tadi itu, wa khalil sya'ra rasika wa riyadika. Kemudian kamu sela-selai rambut kepala ini ya, disela-selai. Kalau sekarang pakai sampo itu maksudnya benar-benar semuanya itu kena semua airnya itu. Karena kalau ada yang tidak, maka tidak sah. Begitu pula jenggotnya disela-selai. Kemudian dikatakan kalau perempuan, kalau rambutnya itu dikerung, tidak harus dihindari kecuali kalau dia khawatir nanti rambutnya itu tidak kena semua. Kalau tadi seperti itu harus semua. Jadi kalau perempuan kan rambutnya kan panjang, dikerung dulu, harus semua, tidak bisa kok sehingga depannya basah atau yang keluar basah, semuanya. Makanya rambut gimbal itu tidak boleh kecuali gimbal asli. Orang digimbal di masuk salon itu, surat itu, digimbal itu harus diudari itu. Karena nanti kalau mandi itu nanti mandinya tidak sah. Kenapa? Karena rambut itu kalau gimbal itu berarti tengahnya itu masih tidak tersentuh air. Harus benar-benar diudari, benar-benar
tersentuh air semua, kena ngalir airnya bukan meresap tapi mengalir, karena wajibnya mandi itu bukan sekedar airnya itu terkena air, tetapi teraliri air. Nah, bedanya terkena air dengan teraliri air. Kalau terkena air itu misalnya memang cukup banyak itu terus disatukan, ini namanya terkena air. Tapi kalau teraliri air, airnya itu harus mengalir sama itu. Makanya kalau rambut gimbal, terus rambut dicat, dicat yang cacatnya itu apabila airnya itu tidak tembus, maka itu berarti catnya itu menghalang-halangi rambut. Nah kalau begitu bagaimana? Harus dipotong, dipotong. Misalnya itu ada perempuan kok rambutnya dicat, dicat yang rambut itu, cacat rambut itu, maka harus potong semua, potong. Laki-laki juga begitu, dipotong nih rambut itu. Nah kalau tato itu harus dihilangkan kalau tidak menyakitkan. Kalau menyakitkan maka ada rukhsah, ada keringanan. Tapi kalau nanti dia ada memungkinkan untuk bisa untuk dihilangkan tatonya, maka tato itu harus dihilangkan. Sebab kalau dalam kaidah fikih itu disebutkan idza waqal amru ittasa'a. Kalau sesuatu itu sempit, seperti tadi itu sempit ini dihilangkan sakit dan sebagainya, atau menghilangkannya perlu dokter, perlu ini dan sebagainya, ittasa'a, maka sesuatu itu jadi meluas, jadi hukumnya meluas. Sebaliknya wa idza tasa'al amru waqal, kalau hukumnya meluas akhirnya jadinya sempit. Maksudnya apa? Kalau kita itu sudah ada dokternya, ada uangnya, kemudian tidak sakit, kemudian bisa dihilangkan, maka harus dihilangkan. Itu dalam kaidah fikihnya idza ittasa'al amru, ketika sesuatu itu menjadi luas, doko maka menjadi sempit, jadi tertentu harus dihilangkan. Nah kalau rambut itu kan mesti bisa dihilangkan, tidak ada orang rambut dicukur sakit itu tidak ada, harus dicukur. Kalau misalnya kena cacat itu harus dicukur. Nah, misalnya termasuk perempuan, misalnya pitekan, pitek yang airnya itu tidak bisa meresap, maka ya harus dikerok. Begitu, atau kalau ada bensin ya pakai bensin atau apa begitu. Tidak bisa kemudian ditekan itu tidak boleh, ya. Baik, nah, itu kan seorang pertama kadang-kadang manicure pedicure, itu tidak boleh itu kan, tidak boleh. Ini bukan kebiasaan orang-orang yang muslimah. Kemudian al-ausil alma ila ma'ati fil badan, sampaikanlah air itu sampai ke lekuk-lekukan badan, wa manabi syari, dan tempat tumbuhnya rambut, ma khafa minhu wa ma kasufa, baik yang jarang ataupun yang tebal. Jadi semuanya rambut jarang ya harus sampai airnya itu mengalir, ya. Misalnya jarang-jarang ya rambutnya sedikit gitu, ya harus semua. Atau rambutnya sangat lebat, ya, sangat lebat sekali, maksud jenggotnya lebat sekali, atau ini alisnya lebat semua, itu semua harus dibasuh. Airnya itu harus semua mengalir, bukan hanya airnya kena air meresap itu. Bedanya air meresap dengan mengalir itu tadi, ya. Harus airnya itu benar-benar mengalir. Maka misalnya orang buru ketiak itu ya harus digenahkan, ya. Jangan orang kalau ini ketiaknya lebat misalnya, ya, koyo Tarzan, itu yang harus sampai ke ketiak-tiaknya itu semuanya, ya. Terus lembitan tubuh itu termasuk ini nanti kalau hidung itu airnya dimasukkan hidung, ya. Jadi supaya nanti benar-benar ininya itu hidungnya itu kena kuping, ya, kuping dimasukkan supaya nanti airnya kena. Kemudian
pusar ya, pusar itu di tangannya itu dimasukkan di kan ya, supaya airnya itu masuk ke dalam pusar, karena ini juga kadang-kadang pusar itu ada sesuatunya, ada apa, kotoran-kotoran ini juga harus benar-benar masuk. Kemudian ini penting, kemudian duduk ya, kalau duduk sambil ngeden gitu, karena apa, itu yang duduk dan ngeden itu nanti wajib dibasuh. Jangan sampai andi buru-buru terus belakangnya tidak dibasuh, itu tidak boleh, harus benar ngeden itu. Jadi benar-benar apa, semuanya itu dibasuh. Itu makanya itu tadi termasuk pecah-pecahnya kaki gitu, kadang-kadang kaki ada yang pecah-pecah itu benar-benar harus airnya itu harus benar-benar mengalir gitu. Karena ini masalah kok, masalah syariat ya. Sampai misalnya ada sedikit saja yang tidak teraliri air, maka mandinya tidak sah. Nah, kalau mandinya tidak sah, otomatis nanti sholatnya juga tidak sah. Berarti kan dia masih bawa hadas besar. Wahyu antamu sabakalaka ba'dal wudu. Kemudian kamu harus hati-hati benar, jangan sampai ya, kamu menyentuh kemaluanmu setelah wudu. Tadi kan kalau mandinya itu ya, jadi ketika misalnya kemaluannya itu disentuh, berarti nyentuhnya dengan tangan, yaitu zahirnya tangan, jangan batinnya tangan. Boleh ini. Jadi yang hitamnya ini namanya zahir, yang dalamnya ini batin. Kalau zakar kena zahir itu tidak batal wudunya, tapi kalau kenanya batin itu wudunya batal. Nah itu, maka itu yang pakainya ini pakai zahirnya. Saya langsung dari juga faid al-wudu. Kalau misalnya tangan kamu kena zakar, maka wudunya diulang lagi ya. Jadi tadi itu artinya orang wudu itu setelah wudu baru mandi. Jadi ini sunnah-sunnahnya mandi ya. Nah kemudian bagaimana selanjutnya, doa-doa dan sebagainya insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang.